Kalau hasud itu definisinya adalah tamanni zawalin nikmah anil ghairi. Jadi mengharap nikmat yang ada di orang lain itu supaya hilang. Rahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi ya man biyadihi maqalidu kullil khairi ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud Ajaniyah. Lan iku tetap dan riwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu hali saking Abdullah bin Mas'ud qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi isnataini ing dawuh la hasada ora ana hasud iku wenang boleh la hasda illa fi isnataini angin ing dalam perkara loro. Siji rajulin nyatane wong lanang atahu kang paring hu ing rajul sapa Allah malan ing arta pasulito mongko den kuasaaken sapa si rajul ala halkatihi ing atase ngentekaken mal bil haqi ing dalem perkara kang hak. Warajulin nomor loro lan wong lanang atahu kang paring ing rajul sapa Allah al hikmata ing ilmu Al-Qur'an utawa ing ilmu al-hadis utawa al-hikmata ing ilmu manfaat bahwa mongko utawe rajul yakti iku ngukumi sapa si rajul biha kelawan hikmah wa yu'allimuha lan mulangaken sapa si rajul ha ing hikmah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasud itu berhukum legal. Jadi hasud itu tidak ada yang legal. Dan hasud ini termasuk dosa pertama yang dilakukan di atas bumi, yaitu oleh iblis ketika diperintah oleh Allah untuk atau supaya bersujud kepada Nabiullah Adam, tapi iblis kemudian tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Itu karena hasud, karena tidak menerima kedudukan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam. Kata Nabi, tidak ada hasud itu berhukum legal, berarti dilarang hasud itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam dua perkara. Ini boleh hasud. Katanya tadi semua dilarang, ini boleh hasud. Ini berarti lafadz hasud di sini ini majas, ya. Karena tidak ada hasud yang dilegalkan kecuali dalam dua perkara. Berarti di sini hasud ini tidak menggunakan artinya sendiri. Namanya majas. Lafadz yang dipergunakan pada arti yang lain. Karena ada alaqah dan ada korenah mani'ah, hasud di sini menggunakan arti sendiri. Jadi yang dimaksud di sini adalah ghibthah. Kalau hasud itu definisinya adalah tamanni zawalin nikmah anil ghairi.
Jadi mengharap nikmat yang ada di orang lain itu supaya hilang. Tapi kalau cuman hanya omongan dalam hati, tidak terbentuk dalam tindakan, ini belum termasuk mendapat hukum haram. Tapi kalau sudah menjelma menjadi tindakan, misalnya usaha menghalang-halangi usaha orang yang sukses agar supaya tidak tambah kaya, misalnya biar tidak bisa ganti mobil lagi. Jadi nikmat pokoknya tidak suka kalau ada di orang lain. Itu namanya hasud. Tapi kalau cuman masih omongan dalam hati, itu namanya pengharapan, itu namanya hawajis, bisikan setan, tapi belum bentuk tindakan, itu belum dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lewis bentuk tindakan, misalnya ono wong marung laris, ya, golekno dukun supaya bangkrut, nah niku jenenge hasud yang sudah bentuk haram atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang mau beli, jangan beli ke sana, ya nggak enak nasinya, atau begini, itu namanya hasud. Tapi namanya manusia, hati itu pasti ada saja, ya, tidak suka orang sukses, tapi jangan sampai dituangkan dalam tindakan atau dalam omongan, ya, baik omongan atau tindakan, itu dicatat haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hasud itu minal kabair. Nah, di sini ini hasud tidak menggunakan artinya sendiri, tapi yang dimaksud di sini adalah ghibthah. Ghibthah itu tamanni mislima lil ghairi, ya. Kemudian ma'a adamit tamanni zawalin nikmah anil ghairi. Jadi nikmat yang ada di orang itu dia senang dan mengharap bagaimana nikmat seperti itu juga terjadi kepada dirinya. Itu namanya ghibthah. Itu boleh. Muga-muga Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya juga memberi kesuksesan seperti fulan sukses, ya, fulan usaha bisa beli mobil. Mudah-mudahan Allah berkenan memberi nikmat seperti kepada fulan. Itu namanya ghibthah, dan itu dibolehkan, dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam hadis ini, satu, ini hasud yang boleh, tapi hasud di sini tidak menggunakan artinya sendiri, namanya majas. Ini min dzikril min dzikril musabbab ala sabab. Jadi hasud itu yang disebabi, kemudian yang dimaksud adalah sebab, yaitu ghibthah, begitu. Atau juga niki bisa min dzikril kul wa iradatul juz'i, karena ghibthah itu termasuk bagian dari hasud, karena ada kemiripan arti, ya, kemiripan definisi. Kalau hasud itu mengharap nikmat di orang supaya hilang, ya, sekalipun tidak mengharap terjadi kepada dirinya, tapi tidak suka nikmat ada di orang itu supaya misalnya usaha sukses, mudah-mudahan bangkrut, tapi disertai dengan omongan atau tindakan. Tapi kalau masih bentuk
kerentek di hati, itu namanya hawajis, bisikan setan, masih belum dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti ya? Jadi hasud di sini majas, ya, kalimah yang tidak menggunakan artinya sendiri, karena ada alaqoh, ada korelasi, ya. Jadi bukan makna definitif, kata bahasanya kamu. Hasud ini bukan makna definitif, tapi makna korelatif. Karena maknanya yang dimaksud di sini adalah ghibtoh. Jadi nama majas. Nah, dalam bahasa-bahasa Arab itu banyak majas itu dalam Al-Qur'an. Atau ini bisa menggunakan referensi seperti dalam Al-Qur'an, ya jaluna asabiahum fi adhanihim hadarul maut. Orang-orang munafik itu karakternya takut mati. Jadi kalau ada petir, ya bahasanya dalam Al-Qur'an, ya jaluna asabiahum, mereka itu menaruh, itu kalimat aslinya ya, semua jari-jarinya di teli karena takut lah niki asobek niki tidak menggunakan artinya sendiri, tapi yang dimaksud di situ adalah anamil, ya, sebagian jari. Mana mungkin semua jari dimasukkan telinga, kan tidak ya, nyumpet kuping paling satu jari. Itu namanya majas min dzikril kul wa iradatul juz. Seperti ini hasud yang disebut oleh Nabi, tapi yang dimaksud bukan hasud apa itu definitif, tapi korelatif. Karena ghibtoh itu ada korelasinya secara definisi dengan hasud. Nah, kalau kiamat kemarin, ya itu katanya ada yang apa itu memberi tanggapan, saya mengartikan kiamat itu kayaknya tidak tepat, ya. Padahal siapa yang tidak ngerti majas, dan di situ kan pertanyaannya Arabi itu mata sa'a, kapan kiamat, ya. Itu bukan apa itu majas, ya kiamat memang yang ditanyakan. Tapi oleh karena kiamat itu yang tahu datangnya hanya Allah, Nabi pun tidak tahu. Tapi Nabi memberikan tanda-tanda kiamat dalam jawaban. Apa itu? Idaatul amanah, menyia-nyiakan amanah. Lah kalau saya tanggapi apa itu sebagian yang menyalahkan itu, tapi bukan menyalahkan, ya enggak apa-apa, malah senang begitu itu, ya. Itu apa itu pertanyaannya kan jelas, mata sa'ah, ya, mata masa. Lagi kalau kita hujah, ya, kerusakan mana yang lebih dasar daripada kiamat? Katanya yang dimaksud apa itu kiamat di situ adalah kerusakan. Lah kiamat itu kurang rusak gimana? Ya. Lah kalau ini memang kalimat tidak menggunakan artinya sendiri, seperti hasud di sini, ya. Tapi jadi bukan hasud apa itu definitif, tapi hasud korelatif. Hasud korelatif itu apa? Ghibtoh. Ini legal hukumnya, boleh. Ada seorang laki-laki diberi kenikmatan harta lebih oleh Allah atau banyak, tapi kemudian laki-laki itu diberi kemampuan oleh Allah, ya. Ini berarti dalam hatinya tidak ada hubud dunia, karena dia sudah mampu untuk menghabiskan uang itu dalam kebenaran. Misalnya sugih, ya, buat pendidikan, guru-guru nih dibayar kabeh, santri-santri nih gratis sampai bangkrut misalnya, hartanya habis semua. Ini
apa itu keadaan seseorang yang sangat hebat, ya. Jadi duwe dintekno kabeh, bukan untuk hambur-hamburan, bukan untuk beli mobil, ya, bukan kawin lagi, tapi untuk kebaikan, untuk biayai anak pondok gratis kabeh. Ya contohnya kayak Imam Abu Hanifah lah, ya. Imam Abu Hanifah itu pengusaha sukses, importir kalau sekarang. Berarti kirim apa itu dagangannya itu ke luar negeri, Imam Abu Hanifah. Tapi santrine 6.000 gratis sak mangane. Ya. Ini termasuk rajulin atahullah malan fasullito ala halkati fil haq. Diberi kemampuan oleh Allah apa itu tidak hubud dunia, sehingga hartanya itu dihabiskan dalam urusan agama atau urusan nyumbang apa itu orang-orang janda, yatim piatu, fakir miskin sampai habis. Nah, kita boleh iri, ya, namanya toh bukan hasud, ya. Bukan hasud tapi tapi bahasanya Nabi la hasada. Ini namanya majas. Majas itu apa? Al-labdu al-musta'malu bi ghairi ma udi ala lali wes, ya. Li ala kotin wa korinatin maniatin, ya. Karena ada alakoh, karena ada apa korelasinya? Annal ghibto juz'un minal hasad bil makna, ya. Karena ghibto itu ada kaitan takrib dengan hasud, ada kaitan tapi tidak sambur, makanya ada kaitan. Kalau ada kaitan itu ya tidak sempurna. Korenahnya apa? Bahwa hasud di sini tidak menggunakan maknanya sendiri. Korenah maniahnya annal hasada la yakunu illa muharraman. Sebab hasud itu secara keseluruhan hukumnya haram. Jadi kalau hasud di sini makna asli itu sangat tidak tepat, ngoten lho. Itu namanya majas. Tapi kalau hadis kemarin yang saya baca mata sa'ah, ya kiamat memang, ya. Bukan kehancuran, memang dia kiamat. Jadi kalau urusan agama itu sudah, apalagi yang pegang fatwa misalnya, orang bodoh, maka ya jawabannya ngawur kan. Nah, kalau ngawur itu termasuk idaatul amanah. Kalau idaatul amanah maka ya itu masuk tanda ngoten lho maksudnya hadis niku. Kehancuran mana yang lebih dasar daripada kiamat? Ya ini kan ada komentar gitu. Nah, ini jawaban saya begitu. Jadi kalau kalimat tidak menggunakan sendiri, yang tepat ya seperti ini, la hasada illa fi isnataini. Satu, orang laki-laki yang diberi kelebihan harta, kemudian diberi kemampuan jiwanya oleh Allah menghabiskan harta itu dalam urusan kebenaran. Yang kedua, warajulin atahullah al-hikmah bahwa yakdi biha wa yu'allimuha. Orang laki-laki yang Allah memberi dia sebuah ilmu yang manfaat, atau ilmu Al-Quran, atau ilmu hadis, atau ilmu agama yang lain, ilmu apa saja, ya, ilmu apa saja, pokok ilmu yang, karena ilmu itu tidak ada yang tidak dari Al-Quran, semua dari Al-Quran. Tapi kalau kalimatnya hikmah, itu ilmu itu namanya ilmu yang efektif, ilmu yang manfaat sesuai dengan tujuan ilmu itu. Kemudian bahwa yakdi biha, dan ilmu itu
jelmakan dalam tindakan, hukum dalam kehidupan. Walaupun ilmu kedokteran misalnya sampean, tapi sampean ngukumi ilmu kedokteran itu betul-betul sesuai dengan ilmu yang ada, ya. Ojo didol di atas harga yang standar. Nggak apa-apa ngamek buruan, tapi ojo pil 10.000 1 juta, ya. Itu namanya tidak menjelmakan hikmah dengan sebenarnya. Ngoten. Misalnya sampean ada di sebuah lembaga, misalnya ya, di MUI itu ada namanya majelis fatwa. Ya jangan sampai fatwanya bisa dibeli, ya. Itu harus sesuai bahwa yakti biha dengan ilmunya. Ojo sampai dijual. Nah, kalau mau mahal, yang haram bisanya bisa halal. Itu namanya tidak menghukumi hukum dengan yang sebenarnya. Itu ada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap seperti itu kamu. Yang boleh kamu mengharap agar supaya terjadi kepada diri kamu adalah apabila orang laki-laki diberi ilmu hikmah, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, atau ilmu yang lain yang efektif, yang manfaat, kemudian ilmu itu dilakukan dalam tindakan, wa yu'allimuha, dan diajarkan. Nah, ini boleh kamu iri seperti itu, ya. Kalau ada orang seperti itu, kamu boleh iri, ghibtoh atau ghiroh, ya, iri, ingin seperti dia. Nah, karena dia termasuk orang besar. Kata hadis Nabi Muhammad SAW, man alima wa amila wa allama yut'a aziman bimalakutis sama. Nanti apabila ada orang punya ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, setelah diamalkan tidak cukup manfaat untuk dirinya, tapi intifa untuk yang lain, ya. Wa allama, diajarkan, maka dia yut'a, dia akan dipanggil di langit, di alam malakut oleh malaikat aziman, orang yang besar. Jadi luar biasa ilmu ini diamalno, ya, kemudian diajarkan, tidak manfaat untuk dirinya saja, tapi manfaat juga untuk orang lah, yut'a aziman bimalakutis sama. Itu hasud yang boleh, kata Nabi, dalam 2 hal niki, rajulin ataullah malan fasullitu ala halkati bil haq, wa rajulin ataullah hikmah bahwa yakti biha wa yu'allimu.